Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara. Kita bersama kembali di dalam Sapaan Gembala GKI. Mari kita bersama berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur akan hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di hari yang baru ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami mengerti dan boleh hidup menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, saya Pendeta Hadian Tanwikara dari GKI Ngupasan, Yogyakarta. Tema kita hari ini adalah merasa penting. Bacaan dari kitab Bilangan pasal 11 ayat 26 sampai 29. Saya akan baca bacaan kita dalam terjemahan baru edisi kedua. Bilangan 11 ayat 26 sampai 29. Dua orang, yang seorang bernama Eldad dan yang lain bernama Medad, masih tinggal di perkemahan. Mereka termasuk orang-orang yang dicatat, tetapi tidak turut pergi ke kemah. Roh itu pun ada pada mereka, dan mereka mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan itu. Lalu berlarilah seorang muda memberitahukan kepada Musa, Eldad dan Medad mengalami kepenuhan seperti nabi di perkemahan. Yosua bin Nun yang sejak mudanya menjadi abdi Musa menjawab, Tuanku Musa, hentikanlah mereka. Tetapi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita tidak suka melihat orang yang merasa penting. Tetapi tanpa kita sadari dalam kehidupan kita seringkali ingin menjadi orang yang dianggap penting. Kita nggak suka lihat orang yang merasa dirinya penting. Tetapi kita justru seringkali juga menjadi orang yang merasa penting. Kita diajak untuk melihat apa yang terjadi dalam pelayanan Musa ketika memimpin umat Tuhan, umat Israel. Bahaya yang dihadapi Musa dalam perjalanan memimpin Israel adalah merasa penting. Kitab Bilangan 11 ayat 26 sampai 29 mengajak kita untuk melihat sikap Musa dalam menyikapi bahaya merasa penting. Berawal dari dua orang yang tetap tinggal di perkemahan, lalu dua orang itu dipenuhi oleh Roh Allah dan bernubuat seperti seorang nabi. Dua orang yang bernama Eldad dan Medad. Lalu seorang muda yang menyaksikan itu berlari tergesa-gesa untuk memberitahukan kepada Musa bahwa ada dua orang yang bernubuat seperti nabi, seperti engkau Musa. Pikiran pemuda ini ingin agar Musa mencegah Eldad dan Medad, karena mestinya hal itu terjadi pada Musa, bukan pada Eldad dan Medad. Yosua pun berpikir hal yang sama. Yosua berkata kepada Musa, seperti apa yang dipikirkan oleh pemuda yang berlari-lari dengan tergesa-gesa itu. Yosua mengatakan supaya Musa mencegah, menghentikan Eldad dan Medad yang bernubuat seperti nabi. Dengan berkata kepada Musa, Yosua mengatakan, hentikanlah mereka, cegahlah mereka.
Jawaban Musa sungguh mengejutkan di ayat 29. Apakah engkau begitu giat mendukung aku? Kalau saja seluruh umat Tuhan menjadi nabi, karena Tuhan memberi rohnya kepada mereka. Sangat menarik. Saya sangat menyukai apa yang menjadi cara Musa menunjukkan hatinya yang lapang. Musa menjawab dengan tenang, tanpa adanya perasaan dirinya terlalu penting. Musa tidak mementingkan dirinya, dan tidak ada sedikit pun ketidakamanan dalam diri Musa. Kita perlu belajar untuk menempatkan diri kita di dalam anugerah Tuhan. Karena merasa penting akan membuat kita tidak melihat anugerah Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada sebuah syair kuno yang ditulis dalam satu buku oleh seorang bernama Charles Swindoll. Ada sebuah syair kuno yang mengatakan demikian. Suatu kali ketika kau merasa penting, suatu kali ketika egomu naik, suatu kali ketika kau menganggap pastilah kau pemenang dalam semua perlombaan, suatu kali ketika kau merasa ketidakhadiranmu akan meninggalkan sebuah lubang yang tak terisikan. Ikuti saja pelajaran sederhana ini dan lihat bagaimana ini akan merendahkan hatimu. Ambillah sebuah ember, isilah dengan air, letakkan tanganmu sampai pergelangan tanganmu dalam air. Tarik dengan cepat berapa lama ruang kosong dalam air yang ditinggalkan tanganmu. Silakan goncangkan air dalam ember itu. Lalu berhentilah. Berapa lama waktu yang diperlukan air itu untuk menjadi tenang? Tak lama, dia segera tenang. Ketiadaanmu tidak terlalu lama mengosongkan dan mengguncangkan. Perlukah engkau merasa penting? Tuhan memberkati kita untuk terus hidup dalam kasih karunia-Nya dan menjadi berkat dalam kasih karunia-Nya tanpa merasa penting. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh terus belajar bagaimana kehidupan kami di dalam kasih karunia Tuhan. Supaya kami juga menghadirkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami bersama orang lain. Biarlah kami terus memeriksa diri kami, supaya kami tidak jatuh pada perasaan-perasaan yang merasa penting. Kami boleh melihat Tuhan, dan setiap orang juga boleh mengalami Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.